Sebelum kita membahas tentang unsur-unsur dan kaidah teks berita, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian berita. Pengertian berita menurut Kamus Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai satu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Selanjutnya kita melangkah ke poin berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama, aktual. Aktual di sini dimaknai sebagai terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada faktual. Faktual adalah kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Kemudian yang ketiga, penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Yang pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan memengaruhi kondisi masyarakat. Kemudian poin keempat, yaitu menarik. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, atau mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Selanjutnya, jenis teks berita. 1. Berita langsung atau biasa disebut dengan istilah straight news. Kemudian yang kedua, berita mendalam atau deep news. Yang ketiga, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber atau disebut dengan istilah investigation news. Keempat, berita interpretatif atau pendapat penulis atau biasa disebut dengan istilah interpretative news. Kemudian yang kelima, berita opini atau pendapat ahli atau biasa disebut dengan istilah opinion news. Selanjutnya kita melangkah ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita biasanya kita kenal dengan sebutan adik Simba. A, apa, di mana, K, kemana, C, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Atau biasa juga kita menggunakan rumus 5W plus 1H. Unsur-unsur berita adik Simba atau 5W1H. A, apa, atau dalam istilah bahasa Inggris, what. Misalnya, apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Kemudian yang kedua, siapa atau who. Siapa saja orang yang terlibat dalam berita tersebut. Kemudian yang ketiga, kapan atau when. Kapan waktu kejadian berita tersebut. Kemudian yang keempat, di mana atau where. Di mana tempat kejadiannya. Kemudian yang kelima, mengapa, why. Memuat alasan dan sebab akibat. Mengapa atau disebut dengan istilah why ya. Kemudian yang keenam, bagaimana atau who. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Jadi, dalam membuat satu berita, di sini ada 6 hal yang harus kita
kaitkan dengan berita yang kita paparkan. Kita membuat satu pertanyaan, memuat 5W1H atau adik Simba. Jadi dalam berita tersebut pasti jawabannya terdapat atau bisa dijawab dalam berita tersebut ya. Struktur teks berita. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari satu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Kemudian yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang disadari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Kemudian yang ketiga, sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Biasanya di internet kita mendapatkan HTTP atau www dan sejenisnya ya. Kemudian selanjutnya, kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Kemudian yang kedua, kalimat langsung. Kemudian yang ketiga, konjungsi bahwa. Keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Yang kelima, keterangan waktu. Dan keenam adalah kata kerja mental. Jadi ada 6 kaidah kebahasaan teks berita. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks berita mulai dari yang pertama, penggunaan bahasa baku. Bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Jadi dalam membuat berita kita harus menggunakan bahasa baku supaya mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung, yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, tanda petik 2, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, titik. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, petik 2, ucap Sutama. Kemudian yang ketiga, kalimat tidak langsung. Lawan dari kalimat langsung biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. Kemudian kita melangkah ke poin keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Kemudian poin kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contohnya, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan Oktober 2017. Jadi di situ dituliskan tanggal, hari, dan tahun. Itu semua merupakan keterangan waktu dan tempatnya adalah di Wonosari. Kemudian yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung berkata kepada kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Ini merupakan cuplikan video pada saat saya memberikan materi tentang berita. Di sini saya menjelaskan tentang kaidah-kaidah atau unsur-unsur pada suatu berita, di mana di dalam berita harus mencakup adik Simba atau 5W1H. Demikian juga saya memberikan sebuah contoh berita, kemudian saya memberikan tugas kepada mereka untuk menjadi presenter berita. Jadi tujuan saya memberikan tugas tersebut adalah supaya peserta didik mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar
Kemudian tujuan yang kedua saya memberikan tugas seperti itu adalah supaya peserta didik mengeksplor kemampuan yang atau bakat yang mereka pendam, karena kita belum tahu di antara sekian banyak peserta didik, bisa jadi di antara mereka suatu saat nanti akan menjadi seorang presenter hebat atau menjadi seorang host yang hebat. Dan kemudian saya di sini karena sekarang sudah era digital, saya menguji mereka untuk menggunakan satu aplikasi, yaitu saya sebut saja aplikasinya yaitu Capcut. Bagaimana keterampilan mereka mengedit video yang mereka dapatkan, mengeditnya sedemikian rupa tanpa saya dampingi. Dan kita ketahui bersama bahwa anak-anak yang zaman sekarang ini, saya rasa kalau aplikasi-aplikasi sejenis Capcut ya itu sudah mereka kuasai. Jadi di sini saya sekalian mencoba bagaimana kemampuan mereka menggunakan aplikasi Capcut. Saya tidak mau mereka memiliki HP hanya ternyata cuma mampu mengotak-atik aplikasi TikTok, buka tutup WA, buka tutup Facebook, buka tutup Instagram dan sejenisnya. Jadi di sini saya menguji mereka, memberikan tugas untuk membuat video berita, ya, membuat video berita. Mereka merekam dirinya sendiri, kemudian berbicara di depan kamera, kemudian hasil rekaman mereka diedit di Capcut sedemikian rupa, kemudian saya tayangkan di depan kelas atau di depan teman-temannya. Dan saat saya menayangkan nantinya video si anak tersebut, saya memberikan kesempatan kepada audiens atau teman-teman yang lainnya untuk memberikan pertanyaan terkait berita yang disampaikan yang tentunya berkaitan dengan 5W1H. Jadi setiap berita yang mereka paparkan itu harus dikuasai betul 5W1H-nya ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens atau teman-temannya. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang pastinya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Nyumaninda Melia, inilah berita selengkapnya. Informasi terkini, gempa bumi mengguncang Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat pada Senin 21 November. Bahkan getaran gempa sangat terasa kuat sampai wilayah Jakarta dan Banten. Informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut lokasi gempa pada 6,84 lintang selatan dan 107,05 bujur timur. Tepatnya sekitar 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa berada pada kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Dikutip dari Twitter BMKG, sejumlah warga dari berbagai wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ikut merasakan getaran gempa. Sementara itu, dari pantauan getaran gempa terasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 21 November sekitar pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Para aparat keluar dari gedung Balai Kota dan kumpul di lapangan terbuka. Ini sampling Cianjur, putar balik cari jalan alternatif karena di jalan utama sudah tertutup longsor. Jadi kita putar, mau nggak mau kita putar balik. Longsornya pun nggak jauh dari mata pandangan kita sendiri. Pemirsa, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di Breaking News. Saya, Nyumaninda Melia, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam acara Breaking News bersama saya Nilo Irma Puspita yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dan memberikan berita teraktual, terupdate, dan terpercaya. Akibat cuaca ekstrim, pemberangkatan kapal feri tujuan Kolakabajo terpaksa ditunda. Cuaca ekstrim ini menyebabkan ketinggian ombak mencapai 4 meter.
Beginilah kondisi perairan laut Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Tinggi ombak di perairan mencapai 2 hingga 4 meter. Akibat kondisi ini, pemberangkatan kapal feri tujuan Kolaka Bajo pun terpaksa ditunda. Rencananya ada 3 kapal yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Kolaka. Untuk pemberangkatan kapal feri KMP Permata Nusantara tujuan Kolaka Bajo pada trip pertama sudah diberangkatkan pada saat cuaca normal. Sementara untuk trip kedua dengan KMP Mandala dan trip ketiga KMP Faiz masih ditunda keberangkatannya. Masih dari kapal yang kami berangkatkan kapal pertama, tinggi gelombang mencapai 2 meter. Untuk hari ini kemungkinan besar kapal kami tunda untuk keberangkatannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk mengantisipasi penumpang di Pelabuhan Feri Kolaka, pihak ASDP menutup sementara pembelian tiket bagi calon penumpang. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Nilu Irma Puspita, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat tinggal. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, terpercaya, dan aktual. Bersama saya, Nilu Cantika Bella, inilah berita selengkapnya. Jika Anda penggemar drama Korea, pasti sudah tidak asing lagi dengan Pulau Jeju. Pulau yang terkenal karena keindahan alamnya yang luar biasa, terutama pegunungan dan pantainya, sehingga dijuluki Hawaii-nya Korea Selatan. Jeju Island atau Pulau Jeju merupakan pulau terbesar di Korea Selatan yang memiliki keindahan alam yang eksotik sehingga dijuluki Hawaii-nya Korea Selatan. Pulau Jeju adalah lokasi wisata yang populer yang mampu menarik jutaan pengunjung dalam setahun, khususnya untuk berbulan madu atau berlibur bersama keluarga. Pulau Jeju juga sering dijadikan lokasi syuting drama Korea seperti The Legend of Blue Sea, Crash Landing on You, Something in the Rain, dan masih banyak lagi. Keindahan Pulau Jeju tidak hanya di tepian pantainya saja, namun ada juga Gunung Halla setinggi 1950 meter di atas permukaan laut yang menjadi landmark dari pulau tersebut. Selain Gunung Halla, masih ada tempat wisata lain di Pulau Jeju, seperti Pulau Udo, Gua Manjang, Desa Rakyat Songep, Jeju Old Trail, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Pulau Jeju juga sempat menyabet 3 penghargaan UNESCO, yaitu sebagai cagar biosfer pada tahun 2002, warisan alam budaya pada tahun 2007, dan jaringan Geoparks Global pada tahun 2010. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk berlibur ke Pulau Jeju? Pemirsa, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di Breaking News. Saya, Nilu Cantika Bella, bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Neni Dede Anandasari dengan topik Kota Tasikmalaya. Hujan seharian pada Kamis 6 Juli 2023 mengguyur kota dan kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya terjadi banjir di 7 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dan 4 kecamatan di Kota Tasikmalaya. Hujan deras mengakibatkan luapan air sungai masuk ke permukiman warga dan pondok pesantren di Manang Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Tim BPBD Kabupaten Tasikmalaya diterjunkan ke lokasi untuk mengeluarkan air dari pesantren dan mengevakuasi anak pesantren. Selain banjir, hujan deras juga mengakibatkan longsor yang menimpa rumah warga dan akses jalan di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam dua bencana ini. Sekian cerita dari saya Neni Dede Anandasari, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru yang tentunya menarik, aktual, terpercaya. Bersama saya, Putu Linda Septiani, inilah berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Selain permukiman warga, banjir juga menggenangi ruas jalan protokol di kota Semarang. Banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol yakni Jalan Pemuda, Jalan Insinyur Sugiyapratono, Jalan Jenderal Sudirman, bahkan kawasan Simpang 5. Banjir juga menggenangi sejumlah kawasan permukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Ngalian, dan Tugu. Tim gabungan Polri, TNI, dan Basarnas bersiaga membantu laporan warga yang meminta dievakuasi bila genangan air di rumahnya terus meninggi. Mulai banjir tadi pagi ya, hujan mulai dari jam 1 malam, terus mulai banjir kira-kira jam 6. Jam 6. Pak. Ya kalau di tempat saya sudah 1 dengkul nih, setengah meter. Pemirsa, sekian perjumpaan hari ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di Breaking News. Saya Putu Linda Septiani bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, Breaking News menyapa kembali Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Ketua Rifka Juliantini, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Sungai Ciliwung meluap, akibatnya 4 desa terendam banjir. Curah hujan yang begitu tinggi menyebabkan terjadinya banjir bandang di area sekitar Sungai Ciliwung. Banjir ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2019, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Sungai Ciliwung meluap akibatnya 4 desa terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai 2 meter.
Banjir ini terjadi tepat pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2019, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masyarakat desa pun sudah banyak yang memilih untuk mengungsi terlebih dahulu ke kampung yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah sudah memberikan berbagai macam bantuan, baik itu berupa air bersih, makanan, obat-obatan, minuman, hingga pakaian. Total perkiraan ada sebanyak 130 kepala keluarga yang terancam kehilangan tempat tinggal. Hal ini terjadi karena peristiwa tersebut. Bukan karena adanya curah hujan yang tinggi saja, selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung. Perlu Anda ingat, buanglah sampah pada tempatnya agar dapat menghindari terjadinya bencana alam lainnya. Jagalah lingkungan agar terlihat nyaman dan bersih. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di Breaking News. Saya Ketua Rifka Juliantini bersama kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Seorang anak kelas 6 SD di Labuhan Batu, Sumatera Utara harus kehilangan kakinya demi menyelamatkan seekor anak kucing. Kaki kanannya terpaksa diamputasi karena remuk akibat terlindas ban mobil truk saat menyelamatkan anak kucing itu. Warga mengevakuasi Nabila yang kedua kakinya terluka parah setelah terlindas truk di jalan lintas negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya bocah kelas 6 SD ini berniat menolong seekor kucing yang hampir tertabrak truk bermuatan semen. Kucing itu selamat, namun Nabila menjadi korban. Nabila yang terluka langsung dibawa ke RSUD Rantau Prapat. Naas, tulang kaki kanannya remuk dan tak bisa lagi ditolong hingga harus diamputasi dokter. Yang sama dia dari ban depan, ada mobil yang buang ke kiri. Saat ini Nabila Febriana masih dalam penyembuhan rawat jalan di RSUD Rantau Prapat. Orang tua berharap mendapat bantuan dari para dermawan untuk memulihkan kondisi Nabila. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Anius melaporkan. Selamat pagi pemirsa, berita hari ini datang dari luar negeri, di mana belakangan ini tanda-tanda kiamat terus bermunculan di dunia. Beberapa di antaranya ada di tanah Arab, yang menyedot perhatian warganet atau netizen. Awal tahun ini Arab Saudi dihebohkan dengan pegunungan tandus yang berubah menjadi hijau. Menyusul fenomena alam tersebut, ada pula gonjang-ganjing rebutan tahta hingga terungkap rencana pemerintah untuk membangun proyek The Mukaab yang dianggap seperti Ka'bah baru. Ketiganya disebut tanda-tanda kiamat yang kemunculannya berarti dunia sudah berada di akhir zaman. Mengutip salah satu hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan tanda-tanda kiamat, yakni pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah dan juga menjulang tinggi. Perlu diketahui, yang disebut oleh netizen sebagai Ka'bah baru tersebut akan dibangun dalam bentuk kubus dengan panjang masing-masing sisi 400 meter. The Mukaab akan menjadi pusat kota baru. Dan mengutip dari Saudi Press Agency, pembangunan akan dimulai seluas 19 km persegi. Proyek ini akan menawarkan lebih dari 25 juta meter persegi luas lantai. Kemudian, terkait perebutan tahta, MBS disebut-sebut sering menjegal saudara atau kerabatnya yang dianggap sebagai ancaman. Warganet pun
menghubungkan tanda tersebut sebagai salah satu tanda kiamat. Terakhir, soal pegunungan tandus yang menghijau. Warganet menilai hal tersebut adalah salah satu tanda kiamat yang dituliskan dalam hadis Nabi Muhammad. Sekian berita hari ini. Saya atas nama Muhammad Jifriansa pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nilu Selvi Febriani akan menemani Anda di Breaking News. Pemirsa, sebuah truk bermuatan galon air mineral nyaris terjun ke dalam jurang di Desa Ginipuro, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan yaitu supir truk hilang kendali. Pemirsa, kecelakaan truk di Desa Ginipurno, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat truk bermuatan galon air mineral itu tak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan menyerempet seorang pengendara motor di belakangnya. Akhirnya truk yang datang dari arah Karangplosom menuju ke Kota Batu itu terguling dan nyaris terguling ke dalam jurang. Supir truk Budistiono, kondekturnya menderita patah tulang dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Asta Brata Bayangkara. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Nilu Selvi Febriani, Breaking News mengabarkan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabila dalam acara Kabar Siang. Sebagai berita utama, kami menyajikan kabar tenggelamnya kapal wisata di Labuan Bajo. Kapal wisata tenggelam membawa 33 turis mancanegara. Kapal wisata kembali tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapal wisata ini memuat 33 turis mancanegara dari Pulau Lombok ke Labuan Bajo. Kapal motor Duta Samudra mengalami kecelakaan di sekitar perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo pada Sabtu siang. Kapal ini berencana hendak bertolak ke Labuan Bajo setelah melakukan pelayaran Pulau Lombok sejak 2 Agustus lalu. Kecelakaan kapal berawal saat kapal terseret arus laut ke arah yang dangkal. Kapal kemudian kandas lalu tenggelam. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan dievakuasi ke Labuan Bajo. Satuan Prairut Polres Mabar mengambil keterangan para korban dan kapten kapal. Polisi memastikan dokumen izin kapal sudah diperiksa dan lengkap. Sekian berita terkini yang saya sajikan. Saya Nabila pamit undur diri.